Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Yang pertama kita harus ya. Kita syukuri nikmat sehat itu nikmat yang besar. Semangat. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini kita akan lanjutkan ya mata kuliah kita ya, pembahasan kita baru ya. Nah, sesuai dengan deskripsi mata kuliah sampai sini, Bapak Ibu ya, ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. Namun sebelumnya Bapak Ibu ya, saya ingin kembalikan ke belakang, mengingatkan kepada saudara, Bapak Ibu semua ya, berkaitan dengan Kementerian Pendidikan. Karena pembahasan kita tadi berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ya, masih ingat? Siapa yang masih ingat pengertian manajemen itu? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Bagus, ya. Ada yang punya pendapat lain? Seperti kalau tadi. Jadi di sini, ya, Bapak Ibu saudara sekalian, manajemen ini adalah proses perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita kembalikan dari pengertian itu ada 4 fungsi manajemen itu. Ya, jadi yang pertama perencanaan. Ya, nah salah. Nanti hari ini kita akan masuk ke materi perencanaan SDM. Ya, perencanaan manajemen itu banyak. Ya, mungkin ke produk, mungkin ke pasar. Ya, fokus kita hari ini itu berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, kalian masih ingat ya bahwa di perencanaan itu sudah jelas apa yang harus kita lakukan. Ya, tentunya di sini kita punya kewajiban untuk menentukan kewajiban dan menetapkan strategi apa yang akan kita pakai dalam hal melaksanakan ya agar capaian ya tujuan organisasi itu bisa efektif. Ya, kemudian di situ tugas yang lainnya itu mengidentifikasi kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan agar apa perencanaan SDM kita itu memang sesuai dengan harapan organisasi Bapak Ibu. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua itu ya. Nah, Bapak Ibu dari pengertian tadi ini timbul pertanyaan, ya, timbul pertanyaan. Pentingnya sumber daya manusia di dalam organisasi itu. Bapak Ibu, saudara sekalian kan sudah mengikuti ya, kan ini kan sudah ya, pasti ada sistem organisasi yang menjadi kerja kita, ya kan? Mungkin kita berkomunitas di organisasi, apa itu di pemerintahan, di non pemerintahan, semua itu ada aturan-aturan. Bapak Ibu, nah untuk masuk ke sana kita ada kriteria-kriterianya. Ya, jadi kalau kembalikan ke sini, Bapak Ibu ya, bahwa perencanaan sumber daya manusia ini adalah strategi, ya, strategi atau rencana yang dirancang sedemikian rupa ya, untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi manusia yang ada di dalam organisasi itu. Bapak Ibu, jadi kita lihat sendiri contoh-contoh organisasi itu ya, yang pasti dia harus paham. Ya, kalau strukturnya nanti akan dibahas pada yang akan datang. Nah,
tujuan ya daripada organisasi itu terarah ya. Ini salah satunya ya, ada rangkanya ya, itu adanya identifikasi kebutuhan SDM. SDM itu tak boleh copot-copot, harus ada perencanaan pemrograman ya. Kita bahas lebih detail. Baik. Kemudian kita harus lihat kondisi yang ada sekarang yang berikut ya, karena apalagi ini daerah teknologi digital, teknologi loncatannya luar biasa ya. Karena teknologinya luar biasa, artinya SDM kita juga harus siap. Oke ya. Ini kalau dari sistem pembelajaran saja, kalau dosennya tidak siap untuk berubah ya, bagaimana nih mau presentasi bagaimana, mau menyampaikan materi bagaimana, mau membimbing ya, nanti mungkin pengetahuan mahasiswanya sudah luar biasa ya kan. Lagi kalau yang jurusan SI komputer ya sudah sama saya. Nah, yang tidak kalah penting tentunya dalam hal ini ya, itu pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan ya. Bagaimana cara ya, bagaimana cara untuk kita memenuhi itu ya. Ya. Baik, sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Mereka ini beberapa pendapat para ahli ya, nanti silakan dibuka literatur ya. Sebetulnya banyak sekali pendapat-pendapat itu. Apa itu perencanaan ya. Dan di sini saya lihat ya, saya buka sumbernya itu dari Vito ya, dari Just, kemudian dari Chrysler sama Casio ya. Nah, itu. Kita lanjutkan saja ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu ya, tadi sudah disinggung bahwa tujuan perencanaan SDM itu ada beberapa tahap ya, tugas kita. Sebab nanti kita ini kan akan jadi pengambil kebijakan berkaitan dengan manajemen, khususnya SDM atau apa itu ya. Jadi kita harus memahami langkah-langkah ini ya. Apalagi model EP, Masri ini kan sudah kerja, sudah PTS aktif, sudah berjabatan. Nah, harus lebih paham mengaplikasikan ini, mengkondisikan dengan keadaan di organisasi atau apa itu kerja ya. Namun pada prinsip maka ini seperti ini ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, di dalam hal perencanaan SDM kita harus bisa memastikan Bapak Ibu ketersediaan SDM yang tepat. Nah, kan ada kata tetangga sebelah itu kan, yang cocok itu di perencanaan SDM itu menempatkan posisi pegawai itu sesuai dengan ahli yang kompetensi dari praktis. Nah sekarang, apalagi kalau Pemda ya, itu kadang-kadang dilema kita mau angkat seperti itu, ya. Nah ini mungkin salah satu hal yang menarik dan juga sudah diskusikan dengan Mas Teddy ya, dan tahapannya. Sebetulnya memang Mas Teddy sudah punya program tesisnya ya. Ada yang lain itu bisa jadi paham ya. Model-model kepemimpinan sekarang ini bagaimana model kepemimpinan Pemda dan sebagainya. Nah itu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu ya, kita harus bisa mengoptimalkan SDM yang ada di organisasi itu. Kan pasti ada itu kan, kelebihan kekurangannya nanti SDM itu. Dan kejadian itu gawian bidang ini sibuk main ya. Tapi yang pegawainya lagi tetap dia tulah bendahara dia tulah. Nah ini manajemennya kita ubah. Kita harus istilahnya itu bekerja ya itu. Kemudian Bapak Ibu dalam hal perencanaan ini, semua kegiatan itu harus mendukung pencapaian tujuan
tujuan strategis dari organisasi. Jadi tidak boleh keluar dari jalur itu. Ya, apa? Di sini artinya kita harus menyelaraskan perencanaan SDM dengan strategi bisnis untuk mendukung pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi organisasi. Bapak Ibu. Ya, sekarang organisasi itu bisnis semua kan? Organisasi. Ya. Jadi banyak pendapat perapatan itu sudah harus ya. Nggak boleh dia lepas. Walaupun mungkin Bapak Ibu tahu selama ini bahwa ya tujuan mungkin satu organisasi itu mungkin ke pelayanan publik, mungkin kalau PKA misalnya Mas Ria cari keuntungan, tapi ada juga bagian-bagian tertentu mungkin tahu umpamanya aja ya di sini. Jadi itu harus selaras ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu harus bisa membaca menghadapi perubahan lingkungan bisnis sekarang ini. Sekarang ini dunia sedang berubah kecil sekali. Ya, dulu saya nggak percaya cerita nenek saya, lihatlah, tuh katanya, ya, satu saat ya kita bisa melihat kejadian di Amerika. Di mana Amerika? Ada ya? Saya tak lahir 65. Banyak rumah ya, ya. Karena waktu itu baru keluar yang namanya TV hitam putih zaman kami dulu. Ya, kalau sekarang apa yang terjadi di belahan utara? Apa yang terjadi di belahan selatan? Dalam hitam putih. Ya, sudah tahu kita ya. Di mana yang namanya Singapura juga ada ya. Karena Singapura itu ada negara, ada kecamatan, ada dusun. Nah, ya, itu bisa buka di Google Map itu. Ya. Nah, itu ya. Artinya berkaitan dengan perubahan lingkungan ini kita harus bisa baca. Apalagi orientasinya itu ke bisnis kita. Ya. Malah kalau sekarang ini karena sudah ada teori market itu. Ya. Sekarang ini kan orang berdagang buka pasar itu. Kalau dulu kan pasar los, Serelo, merah ya. Ini kan sepi Serelo. Kalau kita ke PTN, merah ya. PTN ya, masalahnya PTN. Kapan PTN itu juga latihan pasar pagi, kapan jam 10 ada lagi. Merah ya. Nah pasar malam jadi. Kenapa? Sekarang bisnis yang melalui market online. Merah. Itu ke pasar berpanas-panas bayar parkir bayar sekian ya bayar di situ jangan ke kawan tapi mesti ya lah ya cuma ada memang ada kekurangan nah ya kalau kita nunggu macam itu dan ini sesuai dengan keadaan Bapak Ibu generasi yang kita sekarang ini seperti itu ya. Kalau di yang kemarin generasi patah kalau di yang AA ini jadi patah lagi saya lihat itu ya. Kalau dia rasa harus begini. Nah itu ya. Nah ini kita harus siap untuk menghadapi globalisasi itu Bapak Ibu ya. Nah, mana yang berikut Bapak Ibu kita harus meningkatkan produktivitas kinerja kita. Ya. Karena kalau kita kerja di organisasi hasil produk kita itu tidak sesuai dengan komitmen awal, wah, apalagi kalau bukan swasta, apa sanksinya? Ya mungkin kalau pegawai negeri, bukti bahwa kalau Pak Mas, sekarang itu 3 SKPB ya, seperti Banten dulu ya, kan swasta, berhenti, sanksi tidak sesuai dengan target awal. Tentunya memberhentikan kita proses, ya. Karena sekarang ini ada kemudian yang berikutnya mengurangi risiko terjadinya PPN. Nah tadi kan sudah jelaskan ya, perencanaan itu kan untuk terhadap iya ada baik dinempatkan itu ya selundupan. Kalau saya menyebutnya selundupan. Mau baca lagi, yo, ya. Orang aku mau ya, ayo kan, karena padahal
dengan kondisinya. Nggak tahu. Target kerja kita tadi kira agak. Ya. Nah kemudian yang berikutnya masalah kepuasan dan retensi karyawan itu disebutkan ya menciptakan kita yang ya. Kemudian yang kedelapan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan. Apa yang akan dilakukan oleh unit berikutnya? Ya. Nah ini kita harus paham. Ya sekelas apa namanya Bapak Ibu sebagai pejabat administrator dalam hal ini staf yang berkaitan dengan kita harus memahami. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan mungkin? Nah, silakan. Itu kalau ada misi juga bertanya Bapak. Tadi jelaskan bahwasannya sumber daya manusia itu adalah hal yang paling penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, di mana sumber daya manusia itu adalah tolak ukur untuk terciptanya suatu tujuan dari suatu organisasi perusahaan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Bapak, apa saja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu organisasi atau perusahaan guna mengembangkan rencana sumber daya manusia dalam suatu organisasi itu sendiri? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Namun materi kita belum sempat stop, dia sudah nanya, ya, bagaimana trik mengelola SDM itu? Kan itu kan, supaya sukses aja, ya. Untuk sementara mungkin jawabannya kita tahan dulu ya, kita lanjut materi, ya. Oke, catat ya. Nah, sekarang ini proses Bapak Ibu, ya, selanjutnya. Proses perencanaan itu Bapak Ibu ya ada 5 ya menurut literatur yang menunjukkan saya. Yang pertama itu kita melakukan analisis situasi, ya. Kemudian yang kedua kita melakukan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia di organisasi kita ini. Setelah ada kebutuhan dilaksanakan harus ada penilaian. Ya. Kemudian di penilaian harus ada pengembangan pelatihan. Lalu dilanjutkan ke implementasikan evaluasi. Sekarang kita lihat di analisis ya. Apa yang harus dilakukan di situ? Ya. Di sini Bapak Ibu kita harus membuat analisa. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian sudah paham apa yang dimaksud dengan analisis SWOT ya. Ya, itu metode yang selalu dipakai ya di dalam hal menganalisa ya. Nah, khusus berkaitan dengan kebutuhan ini. Jadi berkaitan dengan perencanaan SDM Bapak Ibu ya, yang pertama kita melihat itu faktor kekuatan kelemahan kita. Jadi faktor kekuatan kelemahan ya di perjalanan ini berkaitan dengan Bapak Ibu. Kemudian faktor analisa apa peluang sama ancaman ya, opportunity sama threat-nya. Nah ini semuanya kita data ya, kita data ya, kita evaluasi. Nah itu faktor dari luarnya. Jadi dari dalam ya, apa kelebihan kita, kekurangan kita ya. Kemudian dari luar tentunya ini berkaitan dengan peluang ancaman untuk perencanaan kita ini ya. Nah, di dalam hal peramalan tadi Bapak Ibu itu ada beberapa cara yang bisa dipakai ya. Di antaranya itu teknik peramalannya untuk memakai ya, yang sekarang ini ada analisis di antaranya ya. Apalagi sekarang ini sudah banyak sekali contoh yang diciptakan oleh kawan-kawan dari HRD ya, bagaimana supaya lebih efektif mengelola SDM kita itu ya. Tidak perlu banyak SDM itu. Ini kadang-kadang banyak manusianya, gawe itu tambah dadak ya right? Nah di sini makanya biasanya kalau perusahaan yang sudah maju itu sangat ketat sekali ya dalam hal pelaksanaan. Nah berikutnya itu faktor yang mempengaruhi ya. Nah, metode tadi Bapak Ibu ya bisa
bisa trend analisis, resiko analisis ya, bisa dengan apa namanya workflow ya, kemudian teknik DLP dan sebagainya ya. Itu metode yang akan kita lakukan ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikut khusus berkaitan dengan pola cara itu. Nah, faktor yang mempengaruhi peramalan tadi sudah dijelaskan dari dalam maupun dari luar ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu kaitan dengan penilaian ketersediaan SDM, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita lakukan analisis ketersediaan SDM secara internal. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Yang pertama kita lakukan itu inventarisasi SDM ya, berkaitan dengan keterampilan. Supaya apa? Jangan sampai ya SDM kita tadi salah. Ya, saya dengan kesempatan awal ya, menempatkan orang bukan pada tempatnya, ini malah akan jadi beban nanti. Ya, kemudian yang berikutnya, setelah diinventaris, kita lakukan audit, ada catatan masing-masing. Ya, pegawai tadi, SDM tadi, bagaimana ketakutan, bagaimana cara dia bekerja, lengkap di situ. Ya, diaudit, ya, diaudit. Kemudian yang selanjutnya kita harus lakukan juga analisis turnovernya, ya. Kemudian dinilai. Nah, nilainya ini Bapak Ibu harus objektif, nggak boleh subjektif. Ya, karena selama ini faktanya mungkin banyak seperti itu, ya. Karena memang SDM-nya tadi mungkin titipan atau apa dan tanda kutip, ya. Tapi kalau dia memang benar, ya, saya kira ada gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita merencanakan sukses buat pegawai kita ini, Bapak Ibu, ya? Nah, yang berikut, Bapak Ibu ya, faktor yang perlu dipertimbangkan oleh kita sebagai manajer, tentunya, ya, berkaitan dengan rencana ini. Yaitu yang pertama, kita harus melakukan analisis ya ketersediaan SDM di internal kita dulu, Bapak Ibu, ya. Apa harus kita lakukan di situ, ya? Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ya, silakan. Kenapa saya ditolak bertanya mengenai mengapa SDM itu sangat penting, sedangkan zaman sekarang alat teknologi semakin banyak untuk menunjang organisasi perusahaan. Baik, bagus sekali. Siapa yang bisa menjawab? Thomas? Baik. Mengapa SDM itu penting? Saya pikir itu jawabannya sudah jelas. Apalagi dikaitkan dengan era digital sekarang. Ya, ya, silakan. Ya, Di sini, ya, silakan. apa SDM itu penting dalam sebuah organisasi perusahaan, sedangkan teknologi ya, karena sumber daya manusia itu adalah sumber pokok yang paling penting, tidak bisa dikucilkan ataupun dilepas dari suatu organisasi, karena sumber daya manusia itu adalah sebagai penggerak dari suatu organisasi tersebut. Walaupun ada teknologi apapun yang sedang dilakukan itu, kalau tidak ada sumber daya manusia itu tidak akan berjalan sebagai perusahaan atau organisasi tersebut. Terima kasih. Bagus. SDM itu kan aset. Ya. Tadi karena dia aset, sekarang ini kebanyakan teknologi. Kalau aset kita ini tidak bernilai, ya, bernilai jual, berarti ya dia tidak menguasai teknologi yang ada sekarang, tidak ada gunanya. Ya. Itu salah satu. Makanya di di pertemuan awal tadi dibuka sudah bilang itu paling penting. Kenapa harus ada penambahan SDM itu? Kan itu, ya? Oke, jelas kan? Nah, baik Bapak Ibu ya, saudara sekalian, karena mengingat waktu ya, materi kita hari ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Namun sebelum saya
silakan Bapak Ibu cari jurnal kemudian berkaitan dengan yang saya akan temani tadi ya, nanti buat satu dan akan kita diskusikan pada waktu yang akan datang ya. Nah yang terakhir mungkin Bapak Ibu ya, tugas individu ya, dengan juga yang tugas yang pertama itu tugas kelompok, silakan dibentuk ya, tugas dibentuk saja Bapak usahakan kecil jangan genap ya. Nah, ini yang tugas mandirinya silakan disampaikan hasil komponen tadi secara sendiri. Karena kita sudah ada sispo di e-learning kita, tugas itu jangan lagi beri ke saya ke WA, langsung saja masukkan ke sispo ya. Nanti saya akan lihat di sana di kerja dan sebagainya ya. Sekarang itu untuk pertemuan kita hari ini ya, mudah-mudahan kurang, saya mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum